Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu masih dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Jala'ul Afham. Jadi sampailah kita pada manzumah imanuna biyaumin akhirin wajib. Iman kita terhadap hari-hari akhir, termasuk diantaranya adalah iman seorang mukmin terhadap al-mizan, timbangan. Alladzi tuzanu fil hasanat wa sayyi'at, yang mana ditimbang di dalamnya perbuatan-perbuatan baik seseorang dan perbuatan-perbuatan buruk seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tudlam nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan. Maknanya di sini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan timbangan-timbangan? Maknanya bisa bermakna, dalam tafsir disebutkan timbangan-timbangan itu memang banyak, tapi yang mengoperasionalkan adalah seorang malaikat, satu malaikat. Atau juga bisa bermakna memang timbangan itu hakikatnya banyak. Ya, jadi timbangan itu bisa jadi banyak juga, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Dalam firman lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idinil haq, wal waznu yawma idinil haq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Betul-betul memang mizan, timbangan itu betul adanya. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangannya, mereka itu adalah orang-orang yang merugi, sebagaimana mereka menzalimi dirinya sendiri. Maknanya sebagai seorang mukmin haruslah mengimani bahwasanya nanti di akhirat ada yang namanya timbangan atau dinamakan mizan. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah ketika seseorang berbuat baik, maka dia akan ditampakkan suatu kebaikan atau berupa bentuk kebaikan, kemudian diletakkan dalam satu timbangan. Ketika seseorang berbuat buruk, maka akan ditampakkan dengan bentuk suatu keburukan, kemudian diletakkan dalam sisi timbangan keburukan. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah, bahwasanya nanti akan dipanggil ya seseorang dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ya, kemudian dipanggil di kalangan makhluk, seluruh makhluk yang ada. Kemudian dia diberikan sekiranya tis'atun wa tis'una sijilan. Jadi ada kertas daftar yang diberikan kepadanya 99 daftar. Ya, setiap satu daftar itu panjangnya madil basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, apakah kamu mengingkari semua ini? Maka seorang hamba itu mengatakan, la ya Rabb. Maka Allah pun juga menjawab, tidak akan didolimi pada hari ini siapapun. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuzlamu nafsun syai'a, tidak akan
dizolimi sedikit pun siapapun pada hari itu. Kemudian diberikanlah kepada seorang laki-laki tersebut, seseorang tersebut ada catatan keburukan, ada catatan kebaikannya, ada catatan sholah dari apa yang dilakukan di dunia, ada juga yang catatan keburukannya. Kemudian diberikanlah kepada orang tersebut catatan yang sebegitu banyaknya tadi. Kemudian fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara itu ada secari kertas atau kartu yang isinya adalah kartu syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah berfirman, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillah. Kemudian seorang itu mengatakan, ini kartu apa ya Allah? Dan ini apa ini semuanya catatan sebegitu banyaknya? Maka Allah meletakkan timbangan syahadatnya tadi di dalam kebaikan, maka akan berat semua kebaikannya. Fasaqulat bitaqah, maka kertas atau kartu tadi menjadikan timbangannya berat dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkat daripada syahadatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jadi syahadat adalah akan mengalahkan semuanya. Jadi mengalahkan seseorang dari, walaupun memang orang mukmin akan juga berbuat salah, berbuat keburukan. Akan tapi ketika masih memiliki kartu syahadat, misalnya kartu pada pengenal muslim, yaitu berupa syahadatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagaimana para ulama ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itulah yang akan menjadikan timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebagai seorang mukmin kita mengimani bahwasanya di hari akhir nanti ada timbangan, ada ukuran, atau ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini bukan makna timbangan tapi maknanya adalah al-adl. Jadi otomatis bukan gambaran timbangan ada kanan dan kiri, tapi pendapat yang paling sahih adalah itu seperti gambarannya timbangan. Jadi ada ada timbangan kanan kirinya, kemudian ada luasnya, ada panjangnya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya kita disuruh hati-hati dan memilih. Yang namanya orang sudah diberi akal, diberi pikiran, maka terserah. Makanya Rasulullah telah bersabda, "Imal masyita." Kerjakan semau kalian. Tapi ingat, kamu nanti juga akan mati. Kamu nanti juga akan bertemu Allah dan akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk hari-hari, termasuk kejadian hari akhir yang perlu diimani oleh seorang mukmin, yaitu adalah tentang mizan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 47 dan surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.